Setelah sebelumnya berkonsultasi mengenai kasus FEC yang menimpanya, para korban kembali datangi Mapolresta Banyuwangi untuk langkah hukum selanjutnya. Kali ini, mereka datang dengan didampingi kuasa hukumnya. Mengalami kerugian yang jumlahnya fantastis, sejumlah korban investasi Future E-Commerce FEC Indonesia khususnya Banyuwangi kembali datangi Mapolresta Banyuwangi pada Kamis 14 September 2023. Didampingi kuasa hukumnya, kali ini mereka bahkan bersedia menunggu sampai sekitar jam 10 malam untuk mendapat informasi lebih jelas mengenai kelanjutan kasus FEC yang menimpanya. Aksi ini dilakukan para korban karena mereka khawatir pelaku di balik kasus ini akan cuci tangan atau menghilang. Apalagi, uang yang sudah mereka tanam sebagai investasi di FEC jumlahnya sangat banyak mulai dari jutaan sampai ratusan juta rupiah. Ahmad Muroji, salah satu korban FEC mengatakan, pihaknya sudah sepenuhnya menyerahkan kepada kuasa hukum mengenai langkah selanjutnya setelah sebelumnya berkonsultasi dengan pihak kepolisian. Ia berharap dengan adanya pelaporan pada pihak berwajib, nantinya aktor atau afiliator FEC khususnya di Banyuwangi bisa mendapat tindakan sesuai hukum. Kemarin sudah konsul ya ke Pak Wakasat, akhirnya kami menyerahkan perkara ini kepada Pak kuasa hukum kami, Saudara Pak Bomba, Sarjana Hukum ya. Terus untuk menindaklanjuti perihal teman-teman korban ini, korban FEC investasi bodong ini. Kami meyakini FEC ini di Banyuwangi khususnya ini ada aktor intelektualnya. Kami nggak bisa menyebutkan itu, dan harapannya ya di Lombok maupun di kota di luar Banyuwangi itu akan bisa mungkin di Banyuwangi lah istilahnya kepalanya itu ada. Nanti orang-orang itu bisa bisa menjadi tersangka, itu harapan kami sudah. Adapun harapan terkecil kami nggak akan ada keadilan. Ada keadilan ya Mas ya. Hal yang sama juga disampaikan korban lainnya, Habib. Ia berharap kasus ini bisa diproses dengan baik serta meminta kepada pihak sebelumnya mengajak dia untuk bergabung dalam FEC mau bertanggung jawab. Dari korban-korban FEC ini kita semangat untuk memprogres kasus ini, dan ingat dari atasan saya yang mengajak saya gabung ke aplikasi ini untuk tanggung jawab. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi para korban FEC, Raden Bomba Sugiarto mengatakan, tujuan pendampingan ini supaya korban FEC bisa mendapatkan kepastian hukum. Apalagi, pelaporan yang dilakukan ini juga disertai dengan bukti yang cukup kuat atas kasus yang menimpa kliennya. Ya, kami mendampingi atas terjadinya investasi yang hari ini ada di Future E-Commerce yang sampai hari ini kita semua masyarakat tahu tindak lanjutnya, dan kami harus melakukan upaya hukum agar ada kepastian hukum kepada klien-klien kami. Bukti kita sudah siapkan semua apa yang menjadi ketentuan-ketentuan di aplikasi yang selama ini di VEC berlakukan, dan semuanya juga lengkap. Kita tidak melaporkan pelakunya nanti pada taraf yang kedua. Yang malam hari ini ada 22. Ya, tentunya sampai malam hari ini dan mulai kemarin kami mewakili dari klien kami tentu berharap agar uang yang selama ini sudah masuk di VEC bisa kembali. Kalau persoalan si merasa yang punya leader di situ terus hari ini nggak ada, dari pertanyaan itu di luar konteks kami kan gitu. Ya, mereka berharap memang mulai kemarin-kemarin para korban segera melapor agar kepolisian ini segera menindaklanjuti, dan alhamdulillah malam hari ini kita juga sudah terima bahwa kita tinggal nunggu nanti perkembangan gelar perkaranya. Ya, yang kedua upaya hukum berikutnya kita minta agar OJK juga ikut peduli kepada keberadaan kami ini. Ini tentu kegaduhan nasional ya toh. Di Banyuwangi ini kita sangat banyak jumlahnya kan gitu. Ya, harapannya satu, kami terima kasih kepada rekan media. Yang kedua, teman-teman
para elit politik di Banyuwangi, khususnya teman-teman DPR, doronglah juga, ya toh, kalian punya kekuasaan di politiknya, termasuk Bupati Ipuk. Lihat ini kan rakyat jenengan Bu Ipuk, kan gitu. Nah ini kita bareng-bareng, kita tidak melihat siapa-siapa, tidak melihat masa kemarin, tapi bagaimana masyarakat sampai hari ini yang mencari keadilan ini sampai malam seperti ini, ya. Varian ini ada yang dana mereka harus bersusah-susah, jumlahnya fantastis ini. Harapan kami semuanya, terkhusus kepada Polres Banyuwangi, gerak selamatkan agar tidak ada istilahnya nanti TPPU. Jadi aset-aset yang dari klien kami nanti di money laundry-kan, dileburkan jadi bias. Raden Buma menambahkan, dengan adanya kasus ini, ia berharap supaya OJK dan pemerintah Banyuwangi nantinya juga ikut peduli. Selain itu, ia meminta pihak Polresta Banyuwangi bisa lakukan gerak cepat tangani kasus ini supaya tidak sampai terjadi TPPO yang semakin merugikan korban. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.